Silakan Nyonya, selamat malam. Selamat malam. Ini saatnya dirimu mengenali dirimu dari sisi yang lain mengenai sisi empath. Kenapa ada seorang empath dan yang lain tidak empath? Empath itu bermula ketika seseorang sensitif terhadap situasi-situasi di sekitarnya yang bukan miliknya. Terutama mengenai energi yang bukan berasal dari dirinya. Selanjutnya ada jet pillow. Jet pillow itu adalah istilah dari energi ketika seseorang sering tidur, dia pakai bantal atau segala macam. Mungkin buat seekers kalau sering nginep di tempat orang lain atau apa di hotel atau di rumah saudara, kadang-kala nggak mudah tidur nyenyak. Why? Karena kalian sensitif terhadap benda-benda yang menempel sama kalian. Seorang empath itu juga nggak bisa pakai baju dari orang lain sembarangan atau pinjem atau apa, karena sangat sensitif dan itu bisa menderita ya. Kalian bisa ngerasain perasaan orang lain, perasaan orang yang punya baju itu. Nah, untuk tidur pun kalian harus punya bantal sendiri, sarung sendiri, ataupun dialasi kalau memang susah tidur. Oke. Seorang empath ini bisa sensitif terhadap balik lagi energi dan bioelektrik dari luar. Partikel-partikel dari luar itu bisa menempel di sekitar energinya rambut. Dan itu bisa membuat para empath nggak susah tidur juga. Bahkan bisa mimpi buruk. Mimpi-mimpi buruk seorang empath itu seringkali berasal dari orang lain. Ataupun partikel-partikel elektromagnetik dari luar. C7 section 7 sebenarnya. Ini adalah urusannya dengan kuncian, ya makasih Om Chandra, kuncian dari cakra-cakra di tubuh seorang empath itu juga berasal dari titik ini. Titik C7, cakra 7. Kunciannya dari situ. Seorang empath ini bocornya kalau dia sering kelelahan karena energi orang lain, maka ada yang bocor di titik lehernya, di C7. Itu harus kalian jaga, harus kalian maintenance. Nya, caranya gimana nya buat maintenance ya sebagai seorang empath? Secara umum, maintenance dari energi di C7 ini mudah. Ketika mandi, kalian wajib harus punya garam. Yang paling bagus itu sebenarnya garam dari Urban Monk. Alah, enggak, jokes. Tapi kalau dari Urban Monk tinggal terima beres. Tapi kalau mau beli garam sendiri kalian bisa pakai khusus ya garam Kosambi. Nah, Kosumba, kok depannya kok garam Kosambi. Kosambi mana daerah Kosambu. Pokoknya depannya kok garam. Coba cek jenis garam. Tapi juga bisa garam Himalayan. Oke. Nah, ketika mandi, ketika leher basah habis sabunan, itu garam diambil setelapak tangan, digosokkan ke leher kita. Set. Jangan digosok-gosok gitu ya, nanti yang ada ini lagi beset muka. Jadi benar-benar digosokkan, niatnya 3 kali cukup, dibuang ke bawah ya. Set, niatkan untuk membersihkan energi negatif. Dan badan kita nggak akan terasa berat lagi. Kalau kalian nggak bisa berendam dengan bath salt, lakukan ini setidaknya minimal. Oke. Empath dihadapkan kepada tantangan internal yang hanya dirinya sendiri yang bisa melakukannya. Empath bukan sesuatu yang dibanggakan, namun sesuatu yang jawab. Empath masa sekarang terbagi 3 akar. Oke, selanjutnya definisi empath, kemampuan seseorang untuk bisa merasakan sisi emosional dari orang lain, bahkan makhluk hidup lainnya. Bahkan ada juga yang bisa merasakan situasi yang diterjemahkan menjadi feeling atau perasaan. Makna, bagian dari vibrasi komunikasi semesta dan alam raya terhadap manusia sebagai bentuk penyembuhan atau healing, di mana semuanya saling terkoneksi. 3 akar utama empath pun terbagi lagi ke dalam cabang yang berbeda, yang kemudian seluruhnya disebut empath tribes. Solicitous empath.
adalah akar pertama dari empat, di mana akar pertama ini bisa merasakan perasaan orang lain, juga mengerti beberapa level kedalaman asal dari perasaan orang tersebut. Detail dari empat ini adalah di mana kemampuannya bisa mengukur faktor aksi orang lain, perbuatan orang lain, kecerdasan orang lain, sehingga di ujung kesimpulan empat ini bisa mengenai orang lain dari keseluruhan poin yang didapatkan. Jika impact ini adalah advance, dia mampu melakukan antitesis dari setiap orang yang dihadapinya. Komunikasi yang dilakukan berawal dari understanding, lalu trigger reaction. Oke. Ini ada yang tadi dibaca sama Kak Yuliana, Seekers, adalah akar pertama dari seorang empath. Jadi ada 3 akar utama, boleh kita catat. Ada 3 akar utama dari seorang empath. Solicitous empath sendiri ini bahasanya ya. Solicitous itu berhubungan dengan compassion, kesabaran, lebih ke situ. Kalau dari sudut pandang sendirinya, ini kayak gampang banget nganalisa orang cuma dari ketemu sekali aja dia udah bisa tahu nih orang, oh dia biasanya A, B, C, D, E. Kalau misalkan nanti dia bakalan gimana, reaksinya orang itu akan seperti ini. Tapi dia nggak ngejudge gitu. Ya. Kelemahan dari Solicitous empath ini adalah dia harus tahu garis batasan, tidak mencampur adukan perasaan dan situasi luar ke dalam private circle energinya. Jika tidak, hal ini akan menyeretnya menjadi victim atau empath sabotage. Cara melatih empath ini adalah dengan emotional intelligence, di mana harus melatih diri aware, yaitu mawas diri sadar, mengontrol emosi atau common sense, juga bisa mengekspresikan setiap yang terjadi dengan cara yang terpisah. Interpersonal komunikasi juga menjadi kuncinya atau kuncian akan hal ini. Sejauh ini ada benarnya juga, tapi kelemahannya mengenai itu benar karena kita jadi nggak tahu apakah ini common sense atau gue hanya bersikap asumtif karena itu seni tuduhin banget bahwa lo jangan asumsi ke gue bakal begini dong, belum tentu gue, padahal we feel it gitu loh, kita ngerasain banget ya kan, ngerasain dari mukanya, dari tone suaranya, dari gerak-geriknya itu tuh kerasa semua dan orang akan defensif pada saat kita tahu dia mau ngapain gitu, lu jangan asumtif dong. Nah itu tuh jadi kita jadi kayak oh jangan gue salah ya gitu. Iya betul. Buat nambahin diri Bu Kavia. Jadi untuk masalah kelemahan mereka dari empath yang solicitous ini adalah mereka ini lupa bahwa energi diri itu sebenarnya mudah terkena radiasi dari efek energi orang lain. Kayak gitu. Ini yang harus mereka aware. Nah buat seekers yang mungkin juga bagian dari akarnya juga di sini ada, mungkin harus dicentangin bahwa mungkin gue adalah juga punya akar solicitous ini, karena bagaimanapun juga compassion ini juga mereka nih harus tahu bahwa tidak melulu ketika mereka merasakan mereka harus ikut terhanyut. Dan kunciannya kalian juga yang memang punya akar ini itu harus punya safe space, ruangan sendiri yang nggak boleh dicampur-campur sama siapapun. Karena buat akar empath seperti ini kadangkala kita mungkin bisa bertanggung jawab dengan energi kita, tapi kita tidak tahu bagaimana orang bertanggung jawab terhadap energi mereka sendiri. Detail dari empath ini bisa menerjemahkan lapisan dari emosi atau feeling seseorang. Meskipun sedang berbicara, sistem energi empath ini adalah mirror neuron. Ini sama seperti animal di mana kemampuan instingnya juga berdasarkan mirror neurons. Kelemahan empath ini jika tak mampu mengatasinya, stres dengan sendirinya. Mengenai affective empath ini,
Seringkali impact yang akar ini mereka sering bilang, mungkin teman-teman pernah ketemuin, aduh feeling gue nggak enak nih, perasaan gue nggak enak. Nah, kemungkinan dia besar adalah effective impact. Effective impact ini bisa disebut juga dia lebih, brainnya ini lebih ke arah kanan, emosional, apa-apa dengan perasaan. Padahal sebenarnya dia harus belajar. Seorang impact efektif ini harus belajar bagaimana mendiskonekkan antara otak dan pikiran, kemudian bisa tahu logika dan perasaan. Karena bagaimanapun juga sebagai seorang impact ini logika itu harus diseimbangkan. Kita nggak bisa melulu urusannya perasaan, yang ada habis di masa sekarang. Impact ini sangat murni, oleh karena itu gampang diserap energinya oleh para toksik di luar sana. So you have to maintenance dan harus sadar terhadap energi kalian. Jadi Nyonya lanjutin lagi mengenai effective impact ini, seekers. Kalian secara tidak langsung dalam hubungan percintaan itu sering on and off. Oke. Kognitif empat adalah akar ketiga dari empat. Dibandingkan dua sebelumnya, empat akar ini paling memiliki anti imun terhadap situasi luar, sehingga tidak membuat rancu sisi emosionalnya. Sisi intelektualnya lebih tinggi dari dua akar empat sebelumnya. Betul. Ya. Kognitif empat sudah bisa sangat mendalami pemahaman mengenai kesedihan, bukanlah perasaan sedih. Tidak berhenti sampai di situ, karena empati ini lebih mendalami akar dari sebuah situasi dibandingkan yang lain. Empati ini sudah menguasai makna dari detachment. Dari luar bisa terlihat dingin karakternya. Kelebihan dari empati ini adalah mengkoneksikan responsif rasa dari luar dengan brain power, seperti seorang dokter yang bisa mengetahui penyakit yang diderita pasiennya, kemudian menelaah akar penyebab sehingga menemukan solusi untuk penyembuhannya. Terima kasih Kak Adel. Kak Adel, setelah dirimu membaca ini, bolehkah kamu versikan dari versimu mengenai kognitif empat ini? Silakan. Mau dari gambar, mau dari apapun yang kamu baca, silakan. Kalau menurut aku kayaknya ini kognitif empat ini dia jadi dia itu dari luar terlihat dingin, tapi dia itu mengerti perasaan orang lain, tetapi memahami perasaan itu sebagai bagian yang terpisah dari dirinya, sehingga dia bisa memberikan solusi terhadap orang yang mungkin memiliki masalah. Jadi dia bisa tahu akar penyebabnya, terus bisa memberikan solusinya juga. Gitu sih kayaknya. Oke. Pembelajaran kita di Urban Monk webinar ini adalah kita tidak sekedar hanya teori ataupun share, tapi juga pemahaman mengenai visual. Serunya di sini sih. Pilihan dia pegang lemon. Ini Kak Vivian. Cepet banget Kak Vivian. When life your lemon, just pour it a vodka. So, ini sebenarnya filosofi seekers buat kognitif empat. Pembersihan. Lemon itu adalah penetralisir. Vodka atau minuman apapun itu kalau tidak ada yang kuat secara mental ataupun hormon akan menghanyutkan energi apapun. Sementara seorang kognitif empat, dia harus tetap stabil dalam situasi apapun. Mau itu di medan perang, mau itu situasi chaos, maupun urusan keluarga, maupun kerjaannya pelik atau apa segala macam. Dan dia bisa men-shield dirinya dari hingar-bingar dunia. Kita bisa lihat gambarnya Kak Adel, bahwa di situ ada hawa nafsu, urusan rucakra, ya kan asik dong di sebelahnya, asik-asikan kan ya, dia cuek aja kan. Ini adalah seorang kognitif empat sejati seekers. Nah sekarang ya pengen tahu, diobservasi kepada diri kalian sendiri, apakah kalian berada di akar yang ini? Dengan kita kognitif empat, maka kita bisa tahu solusi, jalan keluar situasi dengan netral, terhanyut emosional, kayak gitu. Dan di belakangnya itu kan ada orang lagi transaksi segala macam, kayak gitu kan, banyak hal yang terjadi. Nah, inilah yang tidak dimiliki oleh dua akar sebelumnya, efektif, empat, dan
Apa yang selanjutnya? Yang sebelumnya Kak Adel kalau masih ingat? Solicit. Wow. Oke, I love you. Itu memiliki dua empat sebelumnya. Kognitif empat ini dia tahu dia punya gift, tapi bukan berarti itu dia harus memajakan gift itu dan terseret dengan gift tersebut, tapi dia justru harus menjinakkan gift tersebut agar tidak terseret dari situasi luar. Kata Kak Francisca Alpera, tetap tenang di tengah kegaduhan ya kayak gitu. Dari 3 akar ini, solicitious, efektif, dan kognitif, kalian yang mana? Empat berada di antara kita seekers. Siapapun itu, siapa tahu kita sendiri adalah empat atau keluarga kita, relasi pasangan. Dengan mendalami dunia empat, maka akan tercipta sebuah hubungan yang saling membangun. Karena empat sebenarnya memiliki tanggung jawab terhadap alam, sebagaimana alam memberikan banyak hal kepada pelajaran hidupnya. Setiap jiwa memiliki sisi empat, namun setiap jiwa memiliki keunikannya terhadap gift-nya ini. Bagaimana mengetahui seekers masuk ke empat types yang mana? Bisa saja seekers salah satunya atau bahkan memiliki beberapa kombinasi klarifikasi dari empat types ini. Salah satu hal yang perlu dilakukan dari awal adalah menajamkan intuisi di mana ini adalah milik seluruh jiwa sebelum tergeser oleh segala fenomena stagnan yang memang ingin menghambat kemampuan jiwa. Get in touch in yourself too, stay grounded. Bab pertama dari empat tribes. So seekers, this is tribes dari para empat. Yang pertama adalah terkoneksi dengan bumi. Oke, bumi. Tribes ini terkoneksi kuat dengan bumi. Tribes ini berada di atas dari tumbuhan tribes karena levelnya lebih makro atau lebih luas, begitu juga dengan tanggung jawabnya. Apa yang terjadi pada bumi, sakitnya penderitaan bumi bisa dirasakan, pergerakannya bagaimana yang sedang terjadi. Sangat mudah terkena efek dari yang sedang terjadi, seperti bencana alam, cuaca, atmosfer, atau sedang disakiti. Bagaimana mengimbangan energi types ini? Selalu sediakan waktu untuk bisa melihat langit, merasakan udara segar, melihat matahari terbit, mendengarkan burung berkicau. Segala sesuatu yang terkoneksi dengan alam atau types ini akan mudah sakit. Mudah sakit banget. Tribes yang koneksinya sama bumi gampang sakit fisiknya. Jadi bumi ini sebenarnya sudah terkontaminasi dengan energi-energi toksik. Kalau cuma hanya yin, itu habis semua empat di muka bumi ini. Harus ada penyeimbangnya, energi yang ya siklus ya. Meskipun kita bukan tribes yang urusannya dengan bumi ataupun tumbuhan, kita harus punya tumbuhan yang setidaknya yang yin and yang di sekitar kita. Ini mau, jika kamu melihat seorang yang sedang sendiri dan tiba-tiba dihampiri binatang, maka kemungkinan besar dia adalah tribes animal empat. Komunikasi yang terjadi antara tribes ini sangat dekat. Jika yang lain lebih manusia atau ke alam, maka tribes ini bisa lebih detail dalam komunikasi dengan manusia. Bagaimana kesayangan dengan peliharaanmu di tanah, atau kucing liar, bahkan anjing di jalanan yang menghampirimu, bahkan serangga dan animal lainnya. Kak Dayu boleh cerita pengalaman Kak Dayu ketika pergi ke kebun binatang bersama Dede Luka. Silakan Kak Dayu. Iya, thank you-nya. So, ini pengalaman pertama saya juga melihat gimana komunikasi animal langsung. Sama waktu itu pergi sama Nyanya sama Luka ke Bali Zoo, dan kita lagi waktu itu di kandang singa ya Nya ya, kandang singa. Nah, singanya tuh lagi bobok sebenarnya. Kemudian Nyanya ngajak Luka. Terus di situ Nyanya coba komunikasi. Tiba-tiba ya, itu singa yang lagi asik-asik bobo, lagi leye-leye goler-goler, bangun dong, nyamperin ke arah kita. Terus ngelihat langsung. Tapi dia langsung
dan itu ada pembatas kaca di sana. Langsung ngedeketin, pengennya langsung, maksudnya ke arah kita itu lebih dekat lagi, tapi nggak bisa karena terhalang ada kayak pembatas air kayak gitu. Jadi kakinya itu maju mundur, pengen lebih dekat gitu, tapi nggak bisa. Terus kita coba geser lagi, saya, Nyanya sama Luka ke arah sayap kiri, di mana di situ ada pembatas yang memang kayak jeruji-jeruji gitu, bukan kaca lagi, jadi bisa ngelihat langsung. Dan di situ singanya ngikutin kita juga, dan tiba-tiba singanya tuh ngelihat kita. Mungkin maksud singanya tuh say hello gitu, tapi kedengarannya sama kita wow kayak gitu. Kita kaget semua. Itu memang pertama kali pengalaman yang aku lihat sendiri di Bali Zoo, gimana komunikasi animal dengan Nyanya dan Luka langsung waktu itu. Itu sih. Itu luar biasa banget sih, itu jantungan, bikin jantungan memang. Bergetar ya hatimu ya. Nggak hati doang, dengkul bergetar pemirsa. Itu tuh share kenyataan apa adanya sih. Jadi maksudnya sebagai seorang ibu juga mau mengenalkan Luka, anaknya yang ketiga yang usianya sekarang 10 bulan, dengan bagaimana interaksinya dengan animal sih. Sebagai seorang empath itu kita harus mengenalkan generasi yang lebih muda atau siapapun yang lebih muda dari kita terhadap alam ataupun sekitar, itu kudu wajib, karena disitulah energi manusia yang sesungguhnya. Nah pada saat itu tadi yang sudah diceritakan kepada Kak Dayu, dan Nyanya memang meminta Kak Dayu untuk sebagai saksi hidup. Thank you loh ya. Bagaimana ketika singa mengatakan hai menjadi wah. Terus ya dengkulnya pada merinding semua. Kayak gitu, itu kayak film Life of Pi sih sebenarnya. Tumbuhan bisa diketahui dari ketika tribes ini bersentuhan dengan tumbuhan, segalanya menjadi lebih hidup. Tumbuhan sakit bisa sembuh, bahkan tribes ini seperti bisa berbicara dengan tumbuhan, apa yang tumbuhan sampaikan tentang sekitar, kejadian yang terjadi atau sebelum terjadi. Tribes ini lebih kuat secara energi apabila berdekatan dengan alam, sama seperti tribes bumi. Intuisi. Tribes ini memiliki intuisi yang kuat terhadap orang maupun situasi di dalam ruangan tempatnya berada. Apa itu? Claircognizance sering dianggap kemampuan dari tribes ini, namun juga memiliki kelemahan, mudah terkena toxic energi dari apa yang dialaminya. Tunggu, ketutupan. Ketutupan? Yep. Protecting you from stress and negativity but allowing positive energy in adalah salah satu cara untuk membuat energi diri agar tidak mudah terkena toksik sehingga tidak mempengaruhi kehidupan personal. Sebagai empath kita harus paham bahwa kamu punya nilai yang orang lain nggak akan paham, dan you to punya validasi yang bahkan orang lain nggak perlu memvalidasi kamu. Detachment, learning detachment, belajar untuk detach dari opini-opini orang di luar, kecuali opini tersebut memang membangun diri kamu atau membuat diri kamu menjadi lebih baik. Kata-kata gila yang diberikan orang kepada seorang empath itu sebenarnya challenging, garis bawahin, mau di spidol gede. Kata-kata gila untuk seorang empath itu adalah challenging buat empath. Apakah mereka terpengaruh oleh eksternal energi yang sebenarnya berusaha untuk hancurin kamu? Oh, I see. Ya. Emosional adalah tribes yang paling banyak di antara kita dan memang awal mula dari fondasi 4 tribe lainnya. Namun jika tak menyadari mengenai kemampuannya ini, maka akan sering mengalami bad mood atau mood swing. Tribe ini paling lemah dalam kehidupan saat ini karena akan selalu menjadi target dari energi vampir dan juga narcissistic predator. Cara membuat energi diri jika termasuk dalam tribe ini, tahu dari mana perasaan emosionalnya datang, fokus untuk komunikasi ke dalam diri, afirmasi batin mengembalikan energi negatif tersebut ke sumbernya. Right. Anyway, Kak, ini sinkronisitas sebenarnya emosional ini sebenarnya banyak basic dari semua empath.
apapun, mau dia animal, mau itu plant, mau itu earth, mau itu tadi beberapa akar, ini semua impact, ini basicnya emosional. Jadi Kak Vera, dirimu harus paham soal emosionalmu, bagaimana cara membuat energi dirimu ini bisa lebih stabil, karena kalau enggak kasihan dirimu akan terombang-ambing sama energi yang bahkan bukan punya kamu. Kita sebagai seorang empath bagaimanapun juga harus menyeimbangkan otak kiri kita, karena otak kanan itu sangat aktif sekali. Kalau enggak habis kita sama energi vampir, energi sucker ataupun narcissism disorder di luar sana dari berbagai gender. Karena para empath ini sebenarnya dapat privilege, ini bocoran menjelang akhir acara ya, mendapatkan privilege dari semesta. Mereka ini tidak akan pernah kesusahan hidupnya. Ambisi itu kadangkala adalah keinginan duniawi. Tapi secara kebutuhan jiwa, kebutuhan seorang empath itu tidak akan dibiarkan kelaparan. Rezeki itu akan datang dari manapun. Dan gak perlu dipikirin, asalkan kunciannya adalah kita menjalankan tujuan hidup kita. Apapun yang kita mampu, kita tolong sekitar dengan semampu kita, maka semuanya itu akan berjalan dengan apa adanya, Kak Vera. Nah, PR-mu adalah melatih otak bagian kiri bagaimana caranya agar bisa membedakan mana yang halusinasi, mana yang beneran. Karena dirimu masih berat dari sisi otak kanan, feeling, perasaan. Which is kita mesti kenal ego kita sebagai seorang empath. Ego itu memang penting dalam manusia, tapi dia bisa menjadi majikan kita yang mendominasi fisik kita, pikiran, bahkan jiwa. Ego bisa benar, tapi kadangkala dia bisa terlalu ambisius untuk menguasai kita nih. Kita. Teresia bisa say hi ke Seekers dan langsung share ke Kak Vera. Apakah dia seorang empath? Silakan. Hai Seekers, hai Nyonya. Jadi tadi card kosmiknya itu ada sun ya ini. Kalimatnya, kenangan yang ada dalam atmosfer memberi banyak peluang untuk segalanya. Setiap situasi selalu ada kesempatan. Lalu aku combine sama tadi tarotnya King of Swords ya sama kayak Cecil. Berarti artinya mungkin energi empath itu sudah banyak menghampiri diri Kak Vera gitu. Tapi mungkin Kak Vera belum membuka diri untuk bisa menerima rasa empath tersebut gitu. Masih mungkin mengecilkan diri atau masih mungkin iya nggak sih. Jadinya efeknya ke dalam dirinya itu justru egonya yang jadinya meningkat. Karena kan harusnya empath itu kan lebih kayak menerima gitu kan, menerima. Tapi karena ada mungkin mendenial diri sendiri atau mengecilkan diri sendiri, jadinya empath tersebut energi murninya kurang bisa terserap di dalam diri Kak Vera gitu. Sebenarnya harusnya iya gitu sebenarnya. Gitu sih. Betul. Ya tambahin Kak Tenesia buat Kak Vera. Sebenarnya ya juga udah narik kartu tarot buat Kak Vera, tapi Nyanya pengen Seekers juga tetap aktif. Kartu For Once dalam kartu tarot buat Kak Vera ya, For Once. Apakah Kak Vera seorang empath atau bukan? Yes, definitely you are an empath. For Once sendiri adalah dalam arti sebuah situasi yang harmonis yang diinginkan seseorang seperti dirimu, pengakuan, identitas. Kalau dalam relationship For Once itu pernikahan, berarti kamu harus sadar bahwa kamu sudah punya anugerah ataupun gift yang diberikan sama alam. Tapi kamu jeng-jeng for cups, denial, kamu jenuh dengan hal yang bahkan ilusif. Kamu lebih fokus ke otak kanan kamu terhadap hal-hal ilusif yang justru bikin energi kamu semakin ngedrop. So it's time for change your perception ataupun hal-hal yang sebenarnya tidak mendukung energi kamu untuk positif. So seimbangkan. Balik lagi, makan siang ya, latihannya di situ. Yang download game, Temperance. Kamu harus seimbangkan. Ini seimbangkan rasa dan logika. Makanya Nyonya pasang lagu logika. Thank you Seekers buat malam ini. And I believe yang sudah gabung di sini sebenarnya semuanya adalah empath. Karena Seekers itu sebenarnya punya basic empath. But you have to find which kind of empath are you. Dan kita bisa nge-build. Oke, gue mau jadi empath yang versi ini. Bisa. Basic itu udah ada, cuma emang perlu dilatih. Good night semuanya, love you.
Dah.